selamat pagi Pak Sigit. Yang terkait dengan ini Pak, kaitannya dengan Hantaru ini kan tentunya kita juga, akan tanyakan juga, bagaimana Kantah Kota Semarang ini mensikapi perintah juga dari Pak Menteri Hadi Cahyanto, bahwasanya mengenai ini Pak, tema cepat, berkualitas, dan tangguh ini dari perspektifnya Pak sebagai Kantah Semarang bagaimana mengelaborasi tema, peringatan Hantaru, tahun ini Pak? Eh, Terima kasih terkait dengan peringatan Handaru. Terima kasih ucapannya bahwa memang tahun ini kita 2 hari yang lalu kita merayakan hari ulang tahun Undang-Undang Pokok Negara yang ke-62. Kemudian tagline-nya, semangatnya itu adalah cepat, berkualitas, dan Tangguh. Iya. Memang tagline-nya. Nah, terkait dengan itu semua, jadi bahwa Pak Hadi Cahyanto, Menteri Negara Agraria Kepala BPN, itu memang diberikan amanat oleh Pak Presiden dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai Menteri. Itu adalah ada 3 hal yang sudah sering disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama adalah penyelesaian pendaftaran tanah PTSL. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan pelayanan pertanahan. Kemudian penyelesaian sengketa yang dan penyelesaian sengketa serta pemberantasan mafia tanah. Kemudian yang ketiga itu adalah dukungan terhadap pembangunan IKN. Nah, untuk konteks di Kota Semarang, kita memang yang harus kita laksanakan sesegera mungkin atau secepatnya itu adalah 2 hal yang di atas, jadi penyelesaian PTSL dan peningkatan pelayanan, kemudian penyelesaian sengketa konflik, yang kemudian pemberantasan mafia tanah. Nah, dan itu sekarang dengan adanya tagline dari kementerian, jadi itu harus dilakukan secara cepat, kemudian berkualitas, tidak cuma cepat saja tapi harus kualitas dan juga tangguh. Artinya bisa akuntabel atau bisa bertanggung jawab ke depan. Nah, itu terkait dengan itu ya kita saat ini sudah ya berusaha untuk melaksanakan itu. Pak, kalau saya ingin tahu Pak, kalau yang dimaksud cepat ini bagaimana? Apakah tindak lanjutnya kecepatan pelaksanaan pelayanan, Pak? Misalnya katakanlah durasi berapa hari atau berapa jam itu menjadi salah satu concern dari Kantah Kota Semarang. Ya, kita ini di semua aspek, tidak cuma di pelayanan saja. Jadi kita berusaha untuk cepat dan berkualitas. Tadi serta tangguh itu dalam rangka ya pertama di PTSL. PTSL juga kita berusaha cepat gitu dan berkualitas itu. Dengan adanya kita rencanakan bahwa PTSL itu selesai di 2023. Sementara untuk perencanaan di kementerian itu 2025 selesai. Nah, kita dengan semangat itu kita selesaikan 2023. Lebih awal ya berarti ya? Lebih awal. Jadi 2025 ada target nasional, tapi 2023 bisa selesai. Iya, kita rencanakan selesai. Dengan apa? Dengan kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau tidak berkolaborasi ya kemungkinan belum selesai 2023. Ya karena itu jadi akhirnya ya itu tadi kita berusaha untuk biar lebih cepat berkualitas itu dengan adanya tadi. Kemudian di sisi lain juga itu juga di pelayanan juga harus cepat juga gitu loh. Dengan apa? Dengan cara adalah ya kita menyelesaikan pekerjaan itu secepat mungkin dengan tidak meninggalkan kualitas. Artinya kalau misalkan itu pekerjaan itu bisa diselesaikan waktunya mungkin sehari, SOP-nya sehari, kemudian ini kita bisa selesai setengah hari, ya kita selesaikan setengah hari. Ya, jadi tidak usah menunggu,
sehingga nanti pelayanan itu akan cepat. Kemudian yang kedua, agar cepat juga kita juga berusaha untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan tunggaan. Nah, tunggaan itu kan berarti kalau ada tunggaan berarti waktunya itu molor gitu Pak. Sehingga dengan bisa kita menyelesaikan tunggaan itu ya otomatis nanti pelayanan itu akan lebih cepat. Terus kemudian yang ketiga itu di pelayanan sengketa, di penyelesaian sengketa dan konflik itu juga kita juga berusaha cepat dan kualitas. Artinya kualitas itu bahwa penyelesaian sengketa itu harus kita selesaikan secepat mungkin. Tetapi juga ada kualitasnya. Artinya kualitas itu setelah selesai tidak ada efek lain. Gitu. Tidak ada residu ya, kalau kata Pak Menteri kan. Tidak ada residu sehingga ya selesai dengan benar-benar selesai. Itu jadi di Kota Semarang. Iya. Pak, kalau bicara mengenai PTSL kan kalau tidak salah kan panjenengan pernah bilang targetnya 110.000 bidang tanah ya. Ya, sementara kalau tidak salah 50.000 sudah bisa terselesaikan. Bagaimana Pak? Apakah ini sudah ada progresnya lagi dalam waktu di Oktober ini bisa juga meningkat lagi selain 50.000 atau bagaimana Pak? Memang perencanaannya 110.000. Kemudian realisasinya itu kemarin 2021 kan 50.000. Terus kemudian untuk proyeksi tahun ini itu sekitar 20.000-an. Ini sudah kita pengumpulan data yuridis sudah 17.000 kemarin sampai kemarin sudah 17.000. Jadi mungkin nanti tinggal sekitar 3.000-an lagi sehingga diharapkan ya tahun ini 20.000 lah. Sehingga nanti masih ada sekitar 50.000-an ya. Jadi 50 tambah 20.000 ya? Ya. Kan 70 ya? Ya. Sisanya 110 kurangin 70.000 ya. 40 ya. Nah, itu juga nanti karena proyeksi sekarang 20.000 itu kemungkinan tidak sampai 100.000 keseluruhan. Sehingga mungkin ya sekitar ya bahkan mungkin 100 atau 90.000 ternyata. Sehingga nanti dapat dipastikan di 2023 itu selesai. Jadi sisanya itu, dan ini kan ada 70.000 ya kata Menteri. Kemudian sisanya itu di 2023 mungkin bisa 10.000 atau 20.000 gitu. Yang jelas tidak sampai lebih dari 30.000 untuk 2023. Sehingga tentunya akan lebih cepat. Iya. Iya. Dan terkait kendala, apakah juga ada kendala Pak ketika misalnya target tadi kan 110.000 dan ini tentunya tadi Bapak kan bilang ini harus ada dukungan dari Pemkot terutama Kota Semarang kan. Nah, apakah di dalam sisi anggaran seperti yang Bapak ceritakan tadi sudah juga dipenuhi Pak dari keputusan politik antara eksekutif dengan legislatif? Iya, memang itu sudah di pihak pemerintah kota itu semua sudah klop ya, karena memang saya mengajukan proposal atau mengajukan anggaran itu tidak cuma ke Pak Wali tapi juga ke DPRD ya, sehingga sudah klop ya Pak. Jadi itu memang keputusan politik dari pemerintah kota, baik eksekutif maupun maupun di DPR. Dan bahkan ya tentunya nanti kalau ini melihat tren atau melihat hasil realisasi ini, saya pikir itu anggarannya nanti lebih Pak, lebih dari apa yang kami minta gitu. Karena memang objeknya juga ternyata tidak sebanyak yang kita ajukan. Iya. Lalu Pak, kalau terkait mengenai gugus tugas reforma agraria ya di tingkat Kota Madya Semarang Pak, itu kan juga sudah dibentuk kan Pak. Nah kemudian Pak Menteri juga menekankan bahwa tentunya harus ada sinergitas. Tidak hanya 4 pilar malah. Kalau Pak Menteri bilang aparat penegak hukum, BPN sendiri, Pemda, kemudian Kejaksaan dan penyelenggara reformasi agraria di tempatnya itu, tapi juga masyarakat. Nah ini bagaimana Pak? Apakah peran masyarakat ini penting juga untuk bisa menyelenggarakan reforma agraria di Kota Semarang? Jadi reforma agraria
berdasarkan Perpres 86 Hmm. 2018 atau 2019. Itu kalau di Kota Semarang itu sudah mulai tahun 2020. Di 2020 itu sudah dibentuk gugus tugas reforma agraria. Kemudian kita sudah ada juga objeknya, objek reforma agraria ada di Gisik Brono. Cuman memang sampai sekarang itu memang dalam rangka penyelesaian. Jadi kita sudah BTR malah mulai dari 2020, kemudian kemarin 2021 diperpanjang, kemudian ini 2022 kita ini lagi kita perpanjang lagi SK-nya itu. Jadi ini nanti akan mengerjakan yang objek-objek reforma agraria di Kota Semarang. Dan memang di Kota Semarang ini model GTRA-nya itu memang untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian kan? Distribusi, tapi penyelesaian sengketa. Jadi, sebenarnya GTRA di Kota Semarang ini objeknya itu adalah bekas HGB. HGB aja Pak, bukan HGU ya? Bukan. HGB. Ini nggak ada itu. Oh nggak ada, oke. HGB ya? Oke, terus? Bekas HGB yang sudah dikuasai oleh masyarakat bertahun-tahun, dan itu nanti akan menjadi objek reforma agraria di Kota Semarang. Itu yang untuk yang nanti legalisasi asetnya. Untuk yang aset reformnya, kemudian yang akses reformnya itu sudah mulai saat ini sudah ada. Jadi OPD yang terkait itu memberikan semacam bantuan, kemudian pembinaan itu ke masing-masing masyarakat yang memang masuk dalam kelompok masyarakat untuk reformasi. Biasanya kalau kriteria masuk masyarakat yang mendapatkan reforma agraria seperti apa? Ya, itu ya tadi dari GTR tadi yang panitia atau gugus tugas reforma agraria tadi. Jadi kemudian kan kita mengidentifikasi, menginventarisasi objek dan subjeknya. Tadi korporasi ya itulah yang objek, yang subjeknya itu yang nanti akan kita laksanakan untuk reforma agraria. Jadi sampai sekarang tidak ada kendala Pak ya untuk distribusi tadi. Untuk GTRA ini nggak ada sih Pak. Cuman masalah nanti koordinasi dan mungkin nanti untuk sekarang dan seterusnya ini nanti percepatan saja. Iya. Berlanjut ke Pak, yang paling banyak disorot oleh publik ini mafia tanah ya. Dari beberapa daerah kemarin Pak Menteri juga sudah menyatakan salah satu provinsi sudah bebas mafia tanah. Bagaimana? Apakah juga panjenengan sebagai kepala kantah Kota Semarang juga punya target, punya goodwill ya untuk bisa bebas mafia tanah di Kota Semarang, Pak? Ya, gini, kalau yang pasti kami itu menyelesaikan sengketa dan permasalahan. Nah, kalau mafia tanah itu kan harus terbukti ya. Jadi itu memang mafia tanah atau memang itu permasalahan atau sengketa atau konflik gitu. Ya, karena terus terang kalau yang berkembang itu kan setiap permasalahan pertanahan masyarakat itu kan stigmanya kan mafia. Ya, mafia tanah ya. Kalau kami kan harus dilihat dulu itu masalah pertanahan atau sengketa atau konflik atau itu memang mafia. Nah, sehingga saya sebagai kepala kantor ya kita identifikasi dulu. Kalau memang itu mafia ya langsung ditindak. Gitu. Karena memang pengalaman di Kota Semarang kita sudah menindak itu, intaran malah katakan. Intaran karena dianggap mafia oleh kemudian jadi kita sudah sempat
memecat pegawai, bahkan waktu itu pejabat. Terus kemudian kalau yang permasalahan dan sengketa itu memang Semarang itu ya mungkin dapat dikatakan bahwa kantor pertanahan yang sengketa konflik dan perkaranya yang terbanyak di Indonesia. Di Semarang. Oh, berapa persen, Pak? Jadi targetnya, kalau yang target setahun ya tahun 2020 targetnya cuma 9 sengketa konflik. Itu realisasinya sudah ya, atau laporan yang masuk atau sengketa yang masuk itu sudah 79. Jadi berapa ribu persen itu artinya gitu. Nah itu yang perlu yang sekarang ini kita laksanakan percepatan untuk penyelesaiannya. Ya, mungkin dari sekitar 70 itu mungkin ada yang mafia juga, mungkin ada. Ada mafia yang prioritas nanti kita mafia tanah, prioritas kita. Kalau di Kota Semarang ya memang kita berharap sih kita bebas dari mafia tanah, tapi kalau terbebas dari sengketa konflik dan perkara itu memang ya tidak mungkin. Semakin ke sana kan karena kepentingan terhadap tanah itu sangat tinggi untuk perkara itu, jadi mungkin ya tetap aja ada sengketa dan konflik. Cuman bagaimana kita secepatnya itu menyelesaikan kan. Itu salah satu juga tugas dari Kata ya, untuk menyelesaikan sengketa konflik pertanahan di Kota Semarang menjadi bagian juga tugas Anda ya. Tugas kita tadi. Bahkan itu kan jadi perintahan. Jadi ada arahan atau perintah dari Pak Menteri tadi. Yang kedua tadi, jadi kalau percepatan pelayanan, kemudian penyelesaian sengketa dan konflik, yang ketiga dan selanjutnya untuk pemberantasan mafia tanah. Itu memang tugas yang memang harus diprioritaskan. Ya. Tapi yang menarik karena Pak Kantas ini, Pak Sigit sendiri juga sudah berapa tahun Pak di Kepala Kantas? 3 tahun ya, paling tidak sudah tahu experience-nya ya. Pengalaman. Nah ini kiatnya bagaimana Pak menyelesaikan ya memang rumit juga kadang-kadang kalau kita lihat masalah tanah ini kan sengketa konflik itu juga kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama ya. Dan juga menyangkut banyak pihak. Ini bagaimana Pak? Nah jadi gini, kiatnya di Kota Semarang itu pertama kiatnya kita identifikasi dan inventarisasi. Identifikasi permasalahan sengketa di Kota Semarang itu mayoritas atau dominan adalah sengketa tumpang tindih sertifikat. Jadi double sertifikat gitu Pak? Iya, tumpang tindih bisa double, bisa triple, bisa. Ya karena bisa. Yang artinya apa? Artinya ada tumpang tindih kepemilikan. Itu yang dominan itu. Dan ini ya di hampir semua kecamatan atau lokasi itu memang yang dominan itu. Bahkan mungkin lebih dari 80% dari permasalahan di Kota Semarang itu. Pertama identifikasinya. Kemudian setelah itu baru kita lihat data-datanya. Jadi data-data karena tadi ada tumpang tindih tadi, jadi kita masing-masing sertifikat ya, kalau itu tumpang tindih sertifikat itu kita ambil data-datanya. Artinya dulu riwayat penerbitannya sertifikat yang satu dengan yang lain yang kemarin itu seperti apa, itu kita lihat sehingga nanti setelah kita tahu data base-nya atau data-datanya, sehingga nanti dalam rangka kita menyelesaikannya, kemudian dalam rangka kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan itu akan lebih mudah. Jadi itu kiatnya. Iya. Lalu Pak, kalau kita ingin tahu juga sebetulnya kalau di Kota Semarang sendiri untuk lahan-lahan atau katakanlah bidang-bidang tanah ini juga ada keterkaitan dengan proyek strategis nasional nggak Pak, PSN? Ya kalau di Kota Semarang memang ya ada sih Pak. Kita kan ada PSN di sini kan jalan tol Semarang Demak ya, baik Semarang Demak maupun Semarang Batang atau Semarang Brebes itu kan PSN. Ya itu, tapi itu
kan cuma yang di lokasi itu. Lainnya sih nggak ada. Nah, artinya apa namanya, Kanta Semarang juga mendukung terkait mengenai PSN tadi, Pak ya? Iya, iya. Jadi kita PNS kan memang prioritas ya, jadi kita laksanakan juga itu, kita dukung dalam rangka apa? Dalam rangka pengadaan tanahnya. Setiap ada PSN kan mesti membutuhkan tanah gitu ya. Nah itu kita dalam rangka pengadaan tanah. Sejauh ini tidak ada persoalan hukum juga, Pak ya? Ya kalau di Kota Semarang permasalahannya sekarang yang PSN yang Semarang Demak itu kan apa? Itu ternyata ada istilahnya tanah terindikasi musnah. Jadi kan memang Undang-Undang 2012, Undang-Undang 2 2012 itu kan dalam rangka pengadaan tanah. Nah, sementara di Tol Semarang Demak itu ada sebagian yang sudah bukan busuk tanah gitu loh. Ya, tanahnya kena rob sehingga tenggelam ya. Itulah. Nah itu kategorinya bukan tanah tapi ya tanah terindikasi musnah. Jadi itu yang kemarin jadi masalah untuk dalam rangka pengadaan tanah di Kota Semarang untuk PSN itu. Dan ini saat ini dalam rangka penyelesaiannya, artinya dalam rangka bagaimana untuk mengadakan misalnya tanah katakan dikutip yang tanah yang sudah terindikasi musnah tadi. Itu aja. Ya, tapi yang penting adalah meskipun dari tanahnya sudah musnah kena bencana rob atau apa, bisa terselesaikan, Pak ya? Ya, kan sudah ada perangkat aturan. Jadi ada Perpres 52. Kemudian di BPN juga kita ada Permen 17 2021 yaitu dalam rangka pengadaan atau inventarisasi dari tanah terindikasi musnah. Iya. Mungkin yang terakhir Pak, 2 pertanyaan terakhir nanti terkait mengenai legalisasi apa namanya tanah Pak ya, yang kaitannya pemiliknya BUMN atau katakanlah juga dari Pemkot sendiri. Bagaimana Pak progresnya? Apakah ini juga sudah bisa tertangani dengan baik sehingga itu mendapatkan legalisasi ya, sehingga nantinya tidak menjadi masalah ketika terjadi apa namanya katakanlah inventarisasi aset-aset. Sudah Pak, jadi untuk legalisasi aset instansi pemerintah itu kita laksanakan ya dengan PTSL. Jadi PTSL itu jadi ini saya jelaskan, PTSL itu kan pendaftaran tanah pertama kali Pak ya. Kemudian yang kedua kan PTSL itu juga memperbaiki database bidangkan investasi sertifikat ya, sehingga terjadi validitas data. Nah, oleh karena itu ini juga dalam rangka legalisasi aset pemerintah itu lewat PTSL. Jadi untuk yang belum terdaftar, belum bersertifikat, kita sertifikatkan lewat PTSL. Kemudian yang dikuasai masyarakat atau pihak lain, ya kita terbitkanlah dalam rangka PTSL ini kita terbitkan K33. Jadi kita ukur, kita petakan, tapi belum bisa disertifikat karena belum untuk pemerintah kota itu mungkin sudah 90 sekian persen lah sudah kita daftar lewat PTSL 2021. Yang 2022 ini tinggal kita menyelesaikan sisa-sisanya. Untuk instansi pemerintah yang lain ya ini kita dorong untuk segera mendaftarkan lewat PTSL. Kemudian untuk aset-aset pemerintah, instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang dikuasai oleh pihak lain itu kita terbitkan tadi K33 tadi. Kemudian nanti untuk ke depan kalau tanah atau lokasi tanah itu sesuai dengan tata ruang bahwa itu bisa sesuai tata ruang itu bisa dipergunakan oleh masyarakat. Jadi itu nanti akan kita terbitkan HPL, HPL atas nama instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Kemudian masyarakat yang menempati di situ akan kita
atau dengan kata lain sertifikat HPL itu dikerjasamakan kepada masyarakat yang menempati situ atau menguasai tanah di situ, kemudian nanti diberikan HGB di atas HPL. Jadi artinya legalisasi asetnya pemerintah bisa dilegalisasi atau bisa diterbitkan sertifikatnya dalam bentuk sertifikat HPL. Kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan hak atas tanahnya HGB di atas HPL. Jadi nanti ke depan begitu. Insya Allah itu penyelesaian yang bisa apa ya, artinya bisa memenuhi kepentingan masing-masing itu. Jadi aset tidak hilang, bahkan bisa dilegalisasi. Kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan hak atas tanah. Iya. Oke Pak, yang terakhir Pak, di kesempatan Antaru ke-62 ini apa pesan dan yang bisa disampaikan Pak Kantah kepada masyarakat Kota Semarang ya, untuk terkait juga program PTSL yang menjadi target utama nasional maupun di daerah. Pertama untuk PTSL karena ini kan di Kota Semarang ini sudah hampir seluruhnya atau hampir 100% didaftar. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat yang memang memiliki atau menguasai tanah yang clear and clean, ya, tolong segera mengikuti program PTSL ini, biasanya mendaftarkan. Karena ini kan sudah sedikit ya, jadi tinggal masyarakat saya mohon untuk lebih proaktif dalam mendatangi kelurahan atau langsung ke kantor pertanahan, menemui tim adjudikasi di lokasi mereka untuk mendaftarkan tanahnya. Atau kalau memang mempunyai sertifikat yang memang belum jelas atau belum valid, itu segera juga didaftarkan artinya divalidasi. Melalui PTSL juga ya Pak? PTSL bisa. Kemudian yang kedua terkait dengan pelayanan kami masyarakat dalam rangka administrasi pertanahan. Jadi saya mohon masyarakat untuk mengurus dengan mandiri atau diurus sendiri urusan pertanahan itu, jangan lewat kuasa. Jadi langsung datang ke kantor pertanahan, kemudian langsung mendaftarkan di kantor pertanahan. Kalau memang informasinya belum cukup, silakan datang untuk minta informasi selengkap-lengkapnya. Sehingga jangan minta informasi selain di BPN. Sehingga nanti itu akan bisa mempercepat pelayanan, kemudian kualitasnya tadi bisa meningkat. Artinya kualitasnya itu ya berkas-berkas segera bisa dipenuhi, kemudian akan segera dapat kita laksanakan pelayanan kita. Kalau berkasnya lengkap kan pelayanan kita juga semakin cepat. Jadi itu. Jadi untuk masyarakat itu sekali lagi himbauan saya ke masyarakat itu tolong urus sendiri ya? Urusan pertanahan itu jangan lewat kuasa orang lain. Iya. Tapi juga saya ingin menegaskan Pak, layanan dari Kantah Semarang sendiri juga dilaksanakan hadir di tengah-tengah masyarakat mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu Minggu atau bagaimana Pak? Ya. Sehingga tadi Bapak mengajak tapi masyarakat juga ingin tahu. Iya. Bagaimana Pak? Jadi kalau di Kota Semarang ini untuk pelayanan loket ya, loket pelayanan itu kan kita sudah di samping ada loket kantor pertanahan, kita kan ada rumah layanan. Jadi ada 3 rumah layanan di Kota Semarang ini. Kemudian satu lagi barusan 2 kemarin kami juga menandatangani MOU, menandatangani kesepakatan. Itu ada satu sekarang ini ada mall pelayanan publik atau misalnya MPP yang ada di Mangkang. Jadi berarti kalau loket itu dapat dikatakan di Kota Semarang itu loket itu sudah ada 5 pertanahan, 3 rumah layanan dan 1 MPP. 3 rumah layanan di mana Pak? Bisa supaya masyarakat tahu. Di Gayam Sari. Kemudian di Suwarno dan di Banyumanik. Kita
rumah layanan itu kita difasilitasi oleh pemerintah kota bertempat di posko pelayanan pembayaran PBB. Jadi di posko Bapenda. Oke, Bapenda ya. Sehingga masyarakat silakan datang. Bisa ke kantor, bisa ke rumah layanan atau bisa ke MP. Memilih tempat tadi ya. Jadi itu. Terus kemudian untuk hari Sabtu Minggu itu kita kan ada program juga lah namanya pelataran layanan pertanahan akhir pekan. Itu di mana, Pak? Di kantor. Hanya di kantor. Kalau Sabtu Minggu di kantor. Ya, Oke, terus. Di kantor. Cuman kalau hari Minggu itu kita kan juga di depan ini dipakai sebagai untuk Sunday morning. Jadi kalau saya mengharapkan ya aja Sabtu saja. Karena Minggu kita parkir nggak bisa, ini bisa, jadi Minggu saja. Hari Minggu ya? Hari Sabtu. Sabtu dilaksanakan juga pelayanan. Dari jam 8 sampai jam 12. Itu juga melayani seluruh. Ya, melayani khusus untuk yang pemohon sendiri atau istilahnya yang mandiri. Oke Pak Sigit, terima kasih perbincangan 30 menit. Terasa masih kurang tapi sangat banyak informasi yang dibutuhkan publik ya terkait mengenai kinerja dari kantor ranah Kota Semarang. Mudah-mudahan bisa memberikan satu informasi yang penting, bagus, dan bisa menjadi inspirasi buat masyarakat Kota Semarang agar lebih disiplin teratur untuk mendaftarkan hak tanahnya untuk mendapatkan kepastian. Terima kasih Pak Sigit, sukses selalu. Ya, selamat hantaru Pak. Ya Pak.